Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Amalia. Di sini saya ingin membaca pertemuan ke-11. Proses selanjutnya pandangan hidup bangsa manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dikodratikan hidup secara berkelompok. Kelompok manusia itu akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Perkembangan manusia dari yang mengelompokkan sampai pada suatu keadaan di mana mereka itu terjalin ikatan hubungan yang kuat dan serasi. Ini adalah pertanda adanya kelompok manusia yang dengan ciri-ciri kelompok tertentu yang membedakan mereka dan kelompok-kelompok manusia lainnya. Kelompok-kelompok manusia tersebut dikatakan suku bangsa karena sudah mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup kelompok ini akan membedakan mereka dan kelompok suku bangsa lain. Di Nusantara dikenal ada pandangan hidup suku Jawa, Sunda, Batak, Flores, Madura, dan lain-lain sebagainya. Sejak tanggal 28 Oktober 1128, bangsa Indonesia telah berkira menjadi satu bangsa. Artinya, satu kesatuan dari berbagai ragam latar belakang sosial budaya, agama, dan keturunan yang bertekad untuk membangun satu tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang tentunya sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita hidup di masa yang akan datang yang secara keseluruhan membentuk kepribadian sendiri. Oleh karena itu, bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri yang bersamaan dengan lahirnya negara. Kepribadian itu dijadikan sebagai pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Bangsa Indonesia lahir dengan kekuatan sendiri, maka percaya pada diri sendiri juga merupakan salah satu ciri kepribadian bangsa Indonesia. Karena itulah Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1145, melainkan telah melalui proses yang panjang dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain dengan diilmiah oleh gagasan-gagasan besar bangsa kita sendiri. Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumus yang agak berbeda, namun dalam 3 buah UUD yang pernah dimiliki, yaitu dalam pembukaan UUD 1145, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan UUDS tahun 1150, Pancasila itu tetap tercantum di dalamnya. Seperti halnya keluarga, suatu bangsa yang bertekad mencapai cita-cita bersama memerlukan suatu pandangan hidup. Tanpa pandangan hidup, suatu bangsa akan terlalu. Setiap bangsa mempunyai cita-cita untuk masa depan dan menghadapi masalah bersama dalam mencapai cita-cita bersama. Cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1145, yakni mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Pengertian pandangan hidup. Pandangan hidup merupakan wawasan atau cara pandang untuk memenuhi kehidupan di dunia dan bakal di akhirat. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa tersebut meyakini adanya kehidupan di dunia dan di akhirat. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditemukan persamaan pandangan hidup di antara suku-suku bangsa di tanah air ini, ialah keyakinan mereka akan adanya dua kehidupan. Inilah yang menyatukan pandangan hidup bangsa Indonesia. Walaupun mereka terdiri atas berbagai suku yang berbeda, bangsa Indonesia yang terikat oleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kuatnya tradisi sebagai norma dan nilai kehidupan dalam masyarakat adalah tali persamaan pandangan hidup antara berbagai suku bangsa di Nusantara ini. Pandangan hidup berbangsa dan bernegara tersimpul dalam Pancasila, yang merupakan memberikan pancaran dan arah untuk setiap orang Indonesia tentang masa depan yang ditempuhnya. Pandangan hidup bangsa Indonesia tertuang dalam kelima sila Pancasila. Fungsi pandangan hidup. A. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa dapat secara jelas mengetahui arah yang ingin dicapai. B. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan dengan mudah memandang persoalan-persoalan yang dihadapi. C. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan dengan mudah mencari pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, memiliki pedoman pegangan dan membangun dirinya. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti sebagai pegangan hidup, sebagai pedoman hidup, petunjuk arah hidup dan kehidupan. Unsur-unsur dalam pandangan hidup. Pandangan hidup suatu bangsa mengandung A. Cita-cita bangsa, B. Pikiran-pikiran mendalam, C. Gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Pandangan hidup suatu bangsa adalah intisari kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu dan diyakini kebenarannya, yang berdasarkan pengalaman sejarah telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Terdiri dari dua pengertian pokok, yaitu pengertian tentang ketuhanan dan tentang yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, yang ini Allah, Zat yang Maha Esa, pencipta segala kejadian termasuk pencipta semua makhluk. Oleh karena itu, Tuhan sering disebut juga sebab yang pertama, yang tidak disebabkan oleh yang lain. Alam beserta kekayaan seperti sumber-sumber minyak bumi, batu bara, air, dan lain-lainnya merupakan ciptaan, termasuk makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan. Yang Maha Esa berarti yang Maha Satu atau Maha Tunggal, dan tidak ada yang mempersekutukannya. Dia Esa dan ajatnya, Esa dan sifatnya, Esa dan perbuatannya. Oleh karena adanya kekuasaan itu, maka tidak ada yang menyamakannya. Dia Maha Sempurna. Sila ketuhanan Maha Esa mengandung pengertian bahwa kita bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, penciptaan alam semesta beserta isinya, baik benda mati maupun makhluk hidup. Sila pertama ini mengandung makna bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan, dan tentunya ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan dimiliki oleh masing-masing orang. Karena itu, makna dari sila ini juga berarti kita saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh Tuhan merupakan dikaruniai jasmani dan rohani yang keduanya merupakan satu kesatuan asasi. Adil mengandung arti objektif atau sesuai dengan adanya. Misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang lain karena memang sesuatu itu merupakan haknya, jadi kita tidak subjektif, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih. Dari kemanusiaan adalah penting sekali bagi kehidupan sesuatu bangsa dalam negara yang merdeka dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. Manusia adalah makhluk Tuhan, dan Tuhan tidak mengadakan perbedaan antara sesama manusia. Pandangan demikian menimbulkan pandangan yang luas, tidak terikat oleh batas-batas negara atau bangsa sendiri, melainkan negara harus selalu membuka pintu bagi persahabatan dunia atas dasar persamaan derajat.
manusia mempunyai hak yang sama. Oleh karena itu, tidaklah dibenarkan manusia yang satu sesuai manusia yang lain, atau bangsa yang satu menguasai bangsa yang lain. Berhubungan dengan hal ini, maka bangsa Indonesia tidak membenarkan adanya penjajahan di atas bumi, karena hal ini demikian bertentangan dengan prinsip manusiaan dan hak setiap bangsa untuk mendapatkan ketentuan nasibnya sendiri. Beradab berasal dari kata adab yang secara bebas berarti budaya. Beradab berarti berbudaya. Manusia yang beradab berarti manusia yang tingkah lakunya selalu dijiwai oleh nilai-nilai kebudayaan. Nilai-nilai budaya tidak lain ialah hal yang luhur yang dijunjung tinggi oleh manusia, yang karena luhurnya itu dijadikan pedoman, ukuran atau tuntunan untuk diikuti. Kalau sesuai berarti baik, kalau tidak sesuai berarti tidak baik. Makna sila kedua ini adalah manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama membela kebenaran dan keadilan, dan bekerjasama untuk kedamaian negara kita. Sila persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak pecah belah. Persatuan mengandung pengertian disatukannya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Dengan perkataan lain, hal-hal yang beraneka ragam itu setelah disatukan menjadi sesuatu hal yang serasi, utuh, dan tidak saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Indonesia ialah dalam pengertian geografis dan masa yang mendiami wilayah Indonesia. Sila ketiga berarti kita harus menempatkan persatuan dan mengutamakan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. 4 sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat yang berarti sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Kerakyatan berarti suatu prinsip yang mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hikmah kebijaksanaan berarti suatu sikap yang dilandasi dengan penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan rakyat akan dijamin dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh etiket baik sesuai dengan hati nurani yang murni. Permusyawaratan berarti suatu tata cara yang khas Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan berdasarkan mufakat. Pelaksananya memerlukan semangat mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan daerah, golongan, dan pribadi. Hal ini memerlukan pula etiket yang baik dan ikhlas, dilandasi oleh pikiran sehat serta ditopang oleh kesadaran bahwa kepentingan bangsa dan negara mengarah kepentingan yang lain. Perwakilan berarti suatu tata cara untuk mengusahakan ikut sertanya rakyat mengambil bagian dalam urusan negara. Dengan bentuk keikutsertaan itu ialah adanya badan-badan perwakilan baik itu pusat seperti MPE, DPD, dan DPM maupun di daerah berwujud DPRD. Keanggotaan badan-badan perwakilan itu ditentukan melalui suatu pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang ini kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang, namun kita harus menyelesaikan dengan cara bermusyawaratan atau berdiskusi. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materi maupun spiritual. Hal ini berarti keadaan itu tidak hanya berlaku bagi orang yang kaya saja, tetapi berlaku bagi orang miskin, bukan hanya untuk para pejabat. Seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang menjadi rakyat Indonesia baik dia di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di negara lain. Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong selalu bersikap adil. Selain itu kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan pedoman dan pegangan dalam membangun bangsa dan negara agar dapat satu mampu berdiri kokoh, dua dapat mengetahui arah tujuan dalam mengenal dan memecahkan masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang dihadapi oleh bangsa dan tidak terhalang oleh keadaan apapun termasuk dalam era global dewasa ini. Pancasila sebagai pandangan hidup nilai-nilai telah terkristalisasi dari kehidupan nyata masyarakat Indonesia antara lain kedamaian, bagaimana ketakwaan, keadilan, kesetaraan, keselarasan, keberadaban, persatuan dan kesatuan, mufakat, kebijaksanaan, dan kesejahteraan. Upaya menjaga nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu cermin dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman nenek moyang kita dan secara tetap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut. Untuk hal tersebut, maka perlu adanya berbagai upaya yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah: 1. Melalui dunia pendidikan dengan menambahkan mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap satuan pendidikan bahkan sampai ke perguruan tinggi. 2. Lebih memasyarakatkan Pancasila. 3. Menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 4. Memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila. 5. Menolak dengan